Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat Tualage, renungan harian keluarga Gemis. Baiklah, di saat ini saya Vikaris Adriana Aumbas akan menemani saat teduh kita dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemelihara kehidupan kami. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan syukur atas terpeliharanya hidup kami sampai saat ini. Sebab kami percaya jika kami masih bisa bernafas, lalu menikmati kehidupan ini, serta dapat melakukan hal-hal yang sudah bisa kami kerjakan, itu semua karena Tuhan yang masih memberikan kami waktu dan kesempatan. Di saat ini Tuhan, kami mau belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami semua untuk senantiasa memahami kebenaran firman-Mu, dan senantiasa menuntun kami dan mengajak kami melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap sambut firman-Mu. Amin. Sahabat Tualage yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari membaca bagian firman Tuhan kita di saat ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Firman yang telah menjadi manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang mau melakukannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Sahabat Tualage yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian besar orang tidak suka berada dalam kegelapan. Itu ditandai dengan tindakan untuk mencari dan menyalakan alat penerang bila tidak ada terang. Manusia membutuhkan terang karena terang membuat manusia merasa aman dan juga nyaman. Demikian juga dengan kehidupan rohani manusia. Dosa menguasai manusia seperti kegelapan yang menguasai malam. Dan dalam keadaan demikian, manusia membutuhkan terang agar tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Sehingga melalui bacaan firman Tuhan kita di saat ini, Yohanes mengaitkan terang itu dengan firman, sehingga melalui firman manusia beroleh hidup dan terang. Sahabat Tualage yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua kata kunci dalam firman Tuhan kita di saat ini yang menjadi dasar bagi kita untuk melangkah dalam mengisi hari-hari hidup kita, yaitu kata hidup dan kata terang. Dua kata yang berbeda, tetapi merupakan kata pokok untuk kita dalam teks firman Tuhan di saat ini. Kata kunci yang pertama ada dalam ayatnya yang keempat. Yohanes memulai dan mengakhiri kalimatnya dengan mengatakan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan, atau di dalam Yesus ada hidup. Maka secara sederhana, kata hidup yang dimaksudkan di sini adalah lawan kata dari hancur, lawan kata dari kutuk, dan lawan kata dari mati. Jadi Allah, Ia mengutus Yesus ke dunia agar supaya manusia tidak akan hancur, tidak akan dikutuk, dan tidak akan mati, tetapi akan memperoleh anugerah hidup yang kekal. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus tetap percaya dan sampai selama-lamanya percaya bahwa tidak ada sumber kehidupan yang lain selain Yesus Kristus. Tidak ada kehidupan yang terjadi di luar kehendak Yesus. Kita dituntun dalam firman ini agar kita tidak mengkhawatirkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Pergumulan, bahkan tantangan kehidupan kita hidup
ada di bawah kuasa Tuhan. Kita hidup diatur oleh Tuhan, maka jangan pernah mengkhawatirkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan karena hidup kita diatur oleh Tuhan, maka tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup dan jangan pernah melupakan Tuhan sebagai sang sumber hidup di dalam kita mengisi hari-hari kehidupan kita. Dan kata kunci yang kedua adalah kata terang. Sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dalam langkah perjalanan hidup orang-orang percaya. Dan terang Yesus ini bisa hadir di dalam diri setiap orang-orang percaya. Ini berarti Yesus datang ke dunia sebagai terang yang menghancurkan kegelapan dosa dari kehidupan manusia. Sehingga manusia melalui terangnya, umat manusia bisa melihat dirinya sendiri. Melalui terangnya, umat manusia dapat melihat bahwa tanpa terang itu, manusia tidak akan menerima keselamatan. Tanpa Yesus, manusia akan terus hidup dalam kegelapan dosa. Sehingga melalui Yesus pembawa terang, manusia dapat membenahi diri dari sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat Walaga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita di saat ini, ada dua pesan yang hendak disampaikan kepada kita sekalian, yaitu yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk menganugerahkan kehidupan kekal bagi kita. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus hidup dengan menjadi pembawa hidup yang penuh kasih dan pembawa hidup yang penuh damai dimanapun kita berada. Dan yang kedua, Yesus datang ke dunia ini untuk menerangi langkah hidup orang percaya. Maka kita pun sebagai orang-orang percaya harus menjadi pembawa terang dalam kita mengisi hari-hari hidup kita. Pembawa terang yang memancarkan kasih dan pembawa terang yang terus memancarkan damai kepada setiap orang yang kita jumpai. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hendak mengajak kami semua untuk senantiasa menjadi pembawa kasih dan pembawa damai dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa menjadi teladan lewat sikap dan tutur kata kami setiap hari. Memberkati kehidupan kami di hari ini, apapun yang kami lakukan, kami senantiasa meminta tuntunan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, doa yang hendak kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.